Oke, kita lanjut ke multifocal pigmentation condition. Nah, ini ya. Jadi ini sepertinya banyak teman-teman atau tetangga teman-teman kita atau sejawat kita itu yang mengalami seperti ini. Kayaknya sih mungkin banyak ya, tanpa kita sadari bahwa ini sebuah pigmentasi yang fisiologis yang sebenarnya normal. Nah, klinisnya adalah sering muncul di gingiva, bilateral kanan kiri, berbatas tegas, bisa di mukosa bukal, ya, kemudian bisa di bibir, bisa palatum, lidah. Nah, warnanya coklat muda kehitaman dan dia asimptomatik ya. Gambarannya seperti ini. Nah, kalau seperti ini pasti kan mungkin pada kaum milenial ya, baik yang perempuan ya maupun laki-laki, pasti kita sudah ngeluh yang namanya estetik gitu. Nah, ini nanti ranahnya mana perio biasanya. Etiologinya belum diketahui jelas sebenarnya, nggak tahu kenapa ya. Kemudian dari patofisiologi terkait dengan peningkatan aktivitas melanosit pada peningkatan jumlah melanosit. Jadi aktivitasnya yang berlebihan, bukan jumlahnya. Gitu. Karena dia saking melanositnya, saking semangatnya gitu ya, sampai melannya ini banyak, bukan jumlahnya tapi aktivitasnya yang meningkat. Kemudian terapinya apa? Nah, ini ada bisa laser, bisa krioterapi, bisa ginektomi, bisa terapi-terapi yang lain. Nanti kita akan bahas di slide-slide terakhir ya. Itu nanti kita coba ada contoh-contoh gambarnya juga bagaimana caranya melakukan depigmentasi. Tuh. Kemudian lanjut yang kedua adalah induced melanosis. Ya, jadi kalau namanya adalah drug, berarti dia dari obat-obatan ya. Kalau kita perhatikan di gambar berikut, dia warnanya seperti ini. Jadi ini di palatum ya, palatum durum. Dia pigmentasi diffuse, lesnya datar, tidak ada nodul atau bengkakan. Paparan sinar matahari juga di sini berperan, dia malah memperburuk. Kemudian bermanifestasi bisa selain di palatum, di gingiva dan juga di lidah. Contoh obatnya apa? Nah, kita tanya kalau kita menemukan yang seperti ini, maka anamnesanya kita ke pasien apa tentang obat-obatan yang dikonsumsi. Tapi ini nggak bisa sekali 2 kali ya. Kalau istilah drug induced, artinya dia sudah mengkonsumsi secara lama, jangka panjang gitu. Jadi contohnya obat apa? Obat hormon dan kontrasepsi oral ya, termasuk kemudian juga antipsikotik termasuk klorpromazin, kemudian ada hidroksikloroquine, kemudian ada bleomycin, agen kemoterapi ya. Kemoterapi ini kan untuk kanker ya atau ganasan. Contoh obatnya bleomycin, busulfan dan sebagainya. Dan bahkan anti jamur seperti ketoconazole dan juga antimikroba, contohnya minocycline dan tetracycline. Sebenarnya tetracycline itu dia nggak cuma merubah pigmentasi di mukosa rongga mulut, tapi dia juga memberikan warna di gigi kita biasanya. Kalau tetracycline ada warnanya agak jadinya berubah gigi kita warna kuning dan sebagainya, itu karena tetracycline. Oleh karena itu kenapa sebenarnya di lapangan itu jarang, bahkan hampir nggak ada yang pakai tetracycline. Tuh. Kemudian patofisiologinya yaitu stimulasi sintesis melanin sebenarnya berbeda tiap obat. Nah, biasanya itu obatnya itu mengendapkan deposit di dalam lamina propria, atau submukosa yang menghasilkan warna biru kecoklatan. Jadi di sini nanti beda sama yang drug induced pigmentation. Kalau di sini dia partikel obatnya dia diendapkan, didepositkan atau diendapkan di dalam lamina propria atau submukosa. Jadi jaringan yang lebih di bawah dari epitel. Gitu. Itu untuk patofisiologinya. Kemudian terapinya apa? Ya diganti obatnya, tapi yang berhak mengganti bukan kita ya. Jadi harus dikonsulkan ke sejawat. Misalnya pasien itu mengkonsumsi obat kemoterapi atau untuk keganasan, maka nanti dikonsulkan ke dokter onkologi. Apakah mungkin untuk diganti dan sebagainya gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya adalah smoke melanosis. Kalau dari istilah namanya, berarti dia karena rokok ya, smoke karena bahan rokoknya atau tembakaunya. Kalau di gambar ini, yaitu klinisnya seperti ini, pigmentasi diffuse, warnanya bisa kecoklatan sampai kehitaman, kemudian manifestasinya di vestibulum bisa, di komisura labial lidah lateral palatum atau dasar mulut ya, pada gambar seperti ini. Bagaimana bisa terjadi seperti ini pada pasien yang merokok? Jadi bahan atau partikel di dalam rokok ya seperti nikotin dan benzopiren itu menstimulasi melanosit untuk menghasilkan melanin. Jadi karena sering merokok artinya partikel ini lebih sering menstimulasi sehingga terjadi peningkatan jumlah melanin. Melanin itu sebenarnya normalnya ada, tapi kalau jumlahnya melebihi maka terjadi yang namanya pigmentasi. Gitu. Nah, kemudian patofisiologinya secara detail bagaimana? Jadi asap itu kan tembakau ya, menstimulasi produksi melanin yang sebenarnya berperan protektif terhadap agen berbahaya di asap. Nah, panasnya ini juga menstimulasi faktor pigmentasi. Selain itu, di sebuah referensi yang dapatkan itu ternyata cewek itu malah lebih banyak sebenarnya. Nah, setelah diteliti ternyata hormon estrogen juga berperan di sini. Jadi dia membantu meningkatkan produksi dari melanin juga. Dia mempercepat terjadinya smokus melanosis sehingga munculnya pun akan lebih sering gitu pada pasien-pasien yang wanita. Kemudian terapinya apa? Tidak ada intervensi yang diperlukan. Cuma kan memang kalau rokok itu kan kita tahu bahwa rokok itu kan pasti bahaya ya, nggak cuma untuk di rongga mulut tapi di sistem kita. Sehingga pasti kita harus mengedukasi pasien untuk menghentikan rokok gitu. Jadi untuk isinya sebenarnya tidak bahaya, tapi mungkin secara estetik pasti tidak bagus gitu. Oke, kita lanjut ke post-inflammatory hyperpigmentation ya. Jadi dia karena terkait dengan suatu penyakit inflamasi. Yang tersering apa? Yaitu lichen planus. Kalau teman-teman lihat di gambar ini adalah gambaran apa khas dari lichen planus? Wickham striae ya. Jadi seperti jala-jala itu sering terjadi pada pasien dengan lichen planus. Klinisnya seperti apa detailnya? Pigmentasi diffuse berwarna coklat hitaman di mukosa yang terlibat di area inflamasi. Ya, jadi ada pigmentasi di sekitarnya ini. Dalam kasus yang terjadi bisa sangat gelap sehingga kondisi lichenoid atau Wickham striae-nya ini ketutup sama pigmentasinya karena saking gelapnya juga bisa terjadi. Etiologinya karena inflamasi lichen planusnya ya. Kemudian patofisiologinya bagaimana? Dia menyebabkan gangguan epitel melanosit yang menimbulkan peningkatan deposisi melanin di daerah yang terkena dampak. Ya, jadi Wickham striae ini yang mengganggu epitel di sini sehingga terjadi peningkatan deposisi melanin. Untuk terapinya disesuaikan dengan penyakit yang mendasari. Kalau lichen planus berarti apa? Dia kan merupakan penyakit autoimun ya. Jadi sepertinya mungkin seperti untuk terapinya bisa dikasih kortikosteroid topikal. Jadi contohnya mungkin dikasih obat-obatan yang dia bersifat kortikosteroid. Oke, selesai untuk yang multivokal. Lanjut yang subbab yang ketiga terkait dengan penyakit genetik ya atau penyakit sistemik atau genetik. Nah, yang pertama adalah penyakit Addison disease ya. Addison disease ini mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya. Dia ada masalah di hormon glukokortikoid. Ya, jadi dia klinisnya bagaimana seperti gambar di samping ya. Kita bicara klinis secara umum dulu karena kita bicara penyakit ya, penyakit sistemik ya. Jadi dia pasien itu mengalami kelelahan yang tidak jelas, depresi, kemudian kalau di hiperpigmentasinya ini ada gambaran khas yaitu bronzing. Diffuse bronzing itu seperti di sini. Ya, jadi ada bercak-bercak yang tidak terapi namanya bronzing diffuse pada kulit dan melanosis yang menyebar tidak merata pada mulut ya. Jadinya ada yang di depan, ada di belakang ya, jadi tidak merata.
Kemudian etiologinya, jadi karena kekurangan hormon glukokortikoid, khususnya hormon kortisol, di mana hormon kortisol ini kan memang ada ya, normalnya ada dia merespon kita saat sedang beraktivitas atau sedang stres dan sebagainya. Nah, karena kekurangan hormon ini, maka terjadilah pigmentasi ini. Nah, kekurangan hormon ini bisa terjadi oleh beberapa hal, bisa karena infeksius, bisa neoplasia, bisa karena trauma, bisa karena obat ya. Bagaimana bisa terjadi? Jadi gini, kalau misalnya kadar hormon estrogennya itu rendah ya, jadi kan hormon steroid ya atau kortisol khususnya itu rendah secara persisten atau secara terus-menerus, maka terjadi kehilangan inhibisi feedback yang mengakibatkan sekresi ACTH yang persisten ke dalam serum. Jadi hormon kortisol itu kan disintesis di daerah sini ya, di kalau teman-teman tahu kelenjar pituitari, kita teman-teman kalau tahu HPA aksis ya, itu kalau kita kembali ke materi fisiologi atau materi faal ya, di situ ada peran dari sekresi ACTH. Kalau misal hormon dari kortisolnya ini turun, maka di situ terjadi kehilangan inhibisi feedback yang mengakibatkan sekresi ACTH yang persisten. Jadi sekresi ACTH ini persisten, terjadi sekresi ACTH terus-menerus, akhirnya di situ secara bersamaan kadar serum alpha melanocyte stimulating hormone atau alpha MSH juga meningkat. Nah, alpha MSH ini yang stimulasi melanosit, sehingga kalau misal ACTH meningkat, otomatis alpha melanocyte stimulasi hormonnya meningkat, akhirnya melanosit atau melaninnya juga bakal meningkat, sehingga terjadi yang namanya pigmentasi. Kemudian manajemen pasiennya bagaimana? Nah, pertama kalau ini soal penyakit ya, jadi kita harus lebih detail ya. Karena kita pun nanti kalau menangani pasien ini nggak cuma ditangani sendiri, tapi harus ada kolaborasi dengan dokter yang lain. Misalnya dokter penyakit dalam yang menangani penyakit ini gitu. Diagnosisnya kita paling tidak minimal tahu. Kita biopsi ya bisa atau dari hasil tes laboratorium, yaitu pakai level serum kortisol dan elektrolit ya. Karena nanti kortisolnya berapa, kemudian keseimbangan elektrolitnya bagaimana, itu yang mendukung menentukan diagnosis pasti dari Addison disease. Kalau dia udah pasti Addison disease, ada pigmentasi ini, maka pasti ini adalah pigmented associated yang terkait dengan Addison disease. Kemudian terapinya bagaimana kalau ada pasien seperti ini? Yaitu dengan pengobatan terdiri dari penggantian steroid eksogen terapi ya, dengan jadi kita dukunglah kekurangan hormon tadi dengan steroid eksogen yang lain diganti. Contohnya bisa menggunakan penggunaan androgen adrenal seperti dihidroepiandrosteron dan sebagainya. Itu biasanya yang memberikan adalah dokternya, bukan kita ya. Jadi kita mungkin paling tidak minimal kita tahu dan bisa mendiagnosa bahwa ini adalah pigmentasi karena penyakit ini. Gitu. Lanjut yang kedua itu juicing disease ya. Jadi ini sebenarnya mirip dengan yang tadi terkait dengan kortisol. Gambarannya seperti ini, memang tidak terlalu signifikan ya. Mirip yang tadi ya, apa tadi contohnya, makula. Nah, kemudian ini bagaimana kalau misalnya pada pasien juicing disease, dia terjadi berat badan yang meningkat, jadi agak gemuk ya, kemudian moon faces, jadi mukanya kayak bulan, jadi kayak tembem gitu ya. Kemudian pigmentasi mukosa diffuse terlihat pada subset pasien yang terkait dengan peningkatan sekresi ACTH. Jadi di juicing disease ini sama dengan sebelumnya tadi, Addison disease sama-sama terjadi peningkatan sekresi ACTH. Tapi etiologinya adalah di sini karena paparan kortikosteroid yang berlebihan. Paparannya berlebihan, bisa karena obat, bisa karena tumor. Nah, sehingga patofisiologinya bagaimana? Sekresi yang berlebihan dan bersifat patologis ACTH menghasilkan stimulasi persisten dari kelenjar adrenal untuk melepaskan kortisol. Memang kalau kita bicara patofisiologi memang agak bingung ya, tapi yang penting di sini adalah sama-sama terjadi peningkatan ACTH ya, hormon ACTH. Kemudian ACTH ini sebelum kortisol ya, jadi ada runtutannya, sebelum kortisol ada ACTH dan seterusnya. Kemudian pigmentasi ini distimulasi alpha MSH yang meningkat sama dengan ACTH. Jadi sama dengan yang tadi sebelumnya. Tapi yang membedakan di sini karena paparan kortikosteroid yang berlebihan. Kalau yang tadi itu yang kekurangan hormon kortisol. Kemudian manajemen pasiennya bagaimana? Diagnosisnya adalah beda yang tadi ya, jadi tes supresi dexamethasone rendah, kemudian midnight cortisol plasma, kortisol bebas 24 jam. Kemudian terapinya adalah untuk pigmentasi sebenarnya tidak ada penanganan khusus. Tapi pengobatannya disesuaikan dengan penyakit yang mendasari. Kalau dari dokternya biasanya merekomendasikan misalkan operasi, bisa pakai operasi kalau misalkan tumor atau terapi-terapi obat-obatan. Gitu. Oke. Yang ketiga adalah HIV associated pigmentation. Ya, jadi ini khas karena pada penyakit yang memiliki pada pasien yang memiliki penyakit HIV. Klinisnya bagaimana? Makula multiple berwarna coklat muda sampai gelap atau berupa patchy dan diffuse ya. Jadi patchy itu bercak-bercak dan diffuse atau menyebar secara diffuse ya, secara yang bukan yang jelas gitu ya. Umumnya bermanifestasi di hifah, tapi bisa juga di lidah seperti pada gambar berikut. Etiologinya bagaimana? Kalau teman-teman masih ingat materi tentang HIV ya, jadi HIV itu kan di situ terjadi yang namanya disregulasi sitokin ya, atau CD4-nya itu juga turun ya. Kemudian pokoknya terjadi perubahan CD4, kemudian ada sitokin proinflamasi, ada interleukinnya, kemudian efek obat dari HIV, bisa AZT, bisa ART, nah, kemudian ada kombinasi ritonavir, pakai steroid eksogen, itu yang menyebabkan pigmentasi ini. Jadi kombinasi, nggak cuma dari obat tok, tapi juga ada terjadi disregulasi dari sitokin. Kemudian patofisiologinya kalau kita pecah satu-satu sebenarnya bervariasi ya. Nah, biasanya hasil dari peningkatan melanogenesis tanpa jadi ada peningkatan melanogenesis tanpa terjadi perubahan jumlah melanosit. Pembentukan melannya cepat, tapi jumlah melanositnya nggak ada perubahan. Kemudian disregulasi sitokin, AZT dan obat lainnya juga dapat dilusi dengan cara apa? Menstimulasi hiperplasia melanosit disertai dengan peningkatan sindikasi melanin. Kemudian terapinya apa? Untuk terapi pigmentasi juga tidak ada perawatan khusus, tapi di sini karena terkait dengan risiko tinggi infeksi, maka perlu pencegahan infeksi lebih lanjut ya. Jadi nanti obatnya adalah kita konsulkan ke dokter yang menangani HIV-nya. Gitu. Yang terakhir dari pigmentation associated penyakit ini ya, systemic dan genetic disorder adalah Peutz-Jeghers syndrome. Peutz-Jeghers syndrome ini kalau kita bahasa awam kan itu ada sebuah polip ya di daerah gastrointestinal. Jadi daerah perut kita, daerah perut itu ada masalah ya, itu nanti ranahnya ke Peutz-Jeghers syndrome. Klinisnya seperti ini. Jadi makula melanotik multiple, kemudian disertai dengan bintik-bintik diffuse pada kulit perioral dan sebagainya. Kemudian pada kasus yang jarang juga bermanifestasi di intraoral, di lidah dan mukosa bukal atau labial. Etiologinya, kalau kita bicara penyebabnya, ada mutasi pada gen SKT11 yang terletak pada kromosom 19 P13P3. Ya, ini nice to know aja teman-teman bahwa kalau misal sindrom ini terjadi mutasi gen ini. Patofisiologinya bagaimana?
Jadi STK11 ini akan membantu mengatur metabolisme sel dan sebagainya. Nah, dia ini memainkan peran penting dalam produksi melanosit. Jadi kalau dia terjadi mutasi, maka melanositnya pun dia akan bermasalah di situ. Entah nanti ada perubahan komposisi atau mungkin terjadi peningkatan yang berlebihan, maka di situ terjadi yang namanya pigmentasi Peutz Jeghers syndrome. Kemudian terapinya sebenarnya tidak ada pengobatan khusus, tapi disesuaikan dengan penyebab penyakit yang mendasari ya. Jadi penyakit ini nanti mungkin terkait pemudahan polipnya atau diberikan suplemen Fe dan sebagainya itu untuk penanganan. Jadi secara keseluruhan untuk pigmentasi yang terkait dengan genetik dan systemic disorder tidak ada penanganan khusus untuk pigmentasinya. Tapi fokusnya adalah kita ke penyakit yang menyertai. Jadi kita wajib dan harus tahu bagaimana kita mendiagnosa pasien itu mengalami penyakit ini. Gitu. Oke, kita selesai dengan pigmentasi endokrin ya. Kita lanjut ke pigmentasi eksogen. Ya, ini mungkin agak lebih ringan daripada sebelumnya, kalau sebelumnya itu terlalu banyak yang kita bahas ya, dan terlalu banyak kalimat yang kita bingung, dan banyak hal baru. Tapi kalau ini sebenarnya teman-teman juga sudah tidak asing lagi kalau yang pigmentasi eksogen. Ya. Yang pertama adalah amalgam ya, atau nama lainnya focal argirosis atau localized argirosis. Jadi kalau dari namanya adalah amalgam tatu, jadi penyebabnya pasti adalah amalgam, restorasi amalgam. Atau udah bisa juga karena materi obturasi silver point ya. Jadi dia mungkin komposisinya mirip dengan amalgam, jadi sehingga penyebab ini dikategorikan di lesi yang amalgam tatu. Untuk klinisnya seperti apa? Lesi berukuran kecil ya, kecil itu bervariasi ya. Jadi tapi tidak melebihi kurang lebih 1 cm ini. Asimptomatik ya, dia nggak ada gejala, nggak sakit, tapi mungkin estetiknya kurang bagus. Makula, jadi tidak ada peninggian, kemudian abu-abu kebiruan hingga kehitaman, bisa di gingiva, bisa di mukosa alveolar, bukal, labia, dasar mulut dan sebagainya. Yang dia letaknya di dekat dengan gigi yang direstorasi amalgam atau material obturasi silver point. Jadi gigi yang dilakukan PSA yang dia obturasinya pakai silver point. Tapi mungkin sekarang sudah jarang ya. Amalgam pun sudah hampir tidak ada karena sudah pakai bahan yang bagus ya, komposit, GIC itu lebih bagus, jauh lebih bagus dan estetiknya lebih bagus daripada amalgam. Kemudian etiologinya apa? Yang tadi saya bilang bahwa ini adalah karena amalgam ya. Kemudian patofisiologinya bagaimana? Nah, ini mungkin kalau saya di kampus saya dulu ini ditanyakan ya. Jadi teman-teman kalau yang ini kalau bisa dihafalkan. Jadi pertama amalgam powder masuk ke intraseluler ya. Jadi tanpa kita sadari kita misalnya pakai restorasi amalgam. Nah, samping-samping di mukosa sekitarnya itu kan pasti adalah yang namanya kena powdernya sedikit demi sedikit waktu melakukan penambalan gitu misalnya. Nah, powdernya ini masuk ke intraseluler. Nah, setelah itu terjadi yang namanya degradasi makrofag di jaringan lunak dan terjadi pelepasan merkuri. Ya, jadi kan amalgam itu kan ada kandungan merkuri ya. Nah, residu partikel Ag ini meningkat secara diffuse menyebar, tapi residu yang lain hilang. Sedangkan Ag-nya ini menetap terus dalam lesi sehingga terjadi yang namanya pigmentasi. Jadi Ag-nya ini sumber dari yang namanya pigmentasi. Kemudian terapinya apa? Sebenarnya dia asimptomatik dan tidak ada kearah keganasan. Tapi kalau mengganggu estetik bisa dilakukan bedah eksisi dengan terapi laser. Yang kedua adalah gravity tattoo ya. Jadi dia itu karena pensil. Nggak bisa sih, tapi kalau misal gini, kita kalau misal pegang pensil kita sentuhkan gitu di mukosa kita, nggak bisa langsung di gravity tattoo ya. Tapi di situ karena implantasi traumatik. Jadi misalnya nih anak-anak ya, dia pegang pensil, terus tanpa disadari dia buru-buru atau kejatuh atau kenapa, akhirnya kan mengimplantasi dia bahasa umumnya apa ya? Natap ya, pokoknya kesogrok gitu ya, bahasa Indonesia saya bingung. Pokoknya dia tuh saking masuknya partikelnya itu sehingga terjadi yang namanya gravity tattoo. Jadi manifestasinya biasanya tergantung lokasinya, bisa di palatun dan gingiva ya. Warnanya makula, abu-abu atau kehitaman solider dan asimptomatik. Terapinya apa? Menghilangkan lesi dan keraf autogenisnya dengan ikat ya. Jadi ini bukan karena keganasan. Jadi konsepnya sama. Kalau mengganggu estetik maka dihilangkan. Lesinya dengan biopsi apa namanya eksisi. Selanjutnya adalah ornamental tattoos atau namanya Indian ink tattoos. Nah, ini mungkin udah jarang ya, atau mungkin udah nggak ada ya. Kadang kita mikir orang-orang tattoo itu kan kebanyakan di tangan, di kaki gitu kan, di daerah luar ya. Tapi ada juga ternyata dulu itu yang tatonya itu di dalam program mulut. Itu namanya ornamental tattoo. Ya secara sengaja diaplikasikan di situ. Etiologinya adalah bahan pigmen tattoo. Bisa organik, bisa anorganik, bisa alami. Kalau anorganik contohnya titanium dioxide, iron oxide, karbon dan lain sebagainya ya. Jadi kenapa dia bisa awet dan bisa bertahan lama tatunya di situ? Karena tintanya itu dimasukkan ke dalam lapisan epitel di bawah membran basalis. Ya, jadi dia dalam banget, akhirnya dia di situ menimbulkan warna karena tintanya tadi. Kemudian terapinya apa? Terapi laser jika mengganggu estetik. Jadi dihilangkan kalau nggak mau, kalau dari awal misalnya dia pengen karena keren dan sebagainya dan ternyata dia mengganggu estetik lama-lama ya menghilangkannya dengan terapi laser. Tadi adalah drug induced pigmented non melanin associated ya. Ini yang saya bilang di awal tadi ya, obatnya itu sama sebenarnya. Kemudian dia tapi klinisnya beda. Nah, berarti ini tergantung masing-masing individu responnya seperti apa. Lokasinya bisa di palatun, bisa di gingiva, bisa kalau dari minocycline ya itu abu-abu, coklat, hitaman. Kalau dari kontrasepsi biasanya di wajah dari legio perioral atau nama lainnya melasma atau plasma. Patofisiologinya adalah jadi partikel obatnya ini memicu inflamasi kutaneus non spesifik. Kalau tadi itu kan ada terjadi deposit ya, jadi partikelnya itu deposit atau menumpuk di dalam mukosa. Tapi kalau ini dia menstimulasi inflamasi sehingga terjadi hiperpigmentasi melanin. Jadi dia bukan deposit tapi di sini karena inflamasi. Kemudian terjadi akumulasi melanin di dermisnya, di lapisan lebih dalam ya, maksudnya bukan di dermis ya istilahnya. Kemudian terapinya apa? Ya substitusi obat, tapi pigmentasi ini meskipun dia sudah dihentikan obatnya, dia biasanya masih menetap dalam waktu 1 tahun. Gitu. Jadi setelah 1 tahun dia mungkin akan hilang perlahan-lahan. Jadi tidak ada terapi spesifik untuk lesi oralnya. Selanjutnya adalah heavy metal pigmentation ya. Jadi karena dia logam berat. Klinisnya seperti apa? Berwarna abu-abu, kehitaman pada free gingival margin. Jadi ini sebenarnya gambarnya nggak begitu jelas ya. Jadi gingivanya kan di sini ya. Jadi ada warna karbon kehitaman di sini. Kemudian dia karena apa? Karena logam berat, contohnya timah, merkuri, dan bismut. Nah, bagaimana bisa terjadi? Karena logamnya ini melebihi batas deposit ya, akhirnya kan terserap. Nah, terjadi ekstravasasi dalam pembuluh darah pada daerah kronis dan terjadi yang namanya pigmentasi. Terapinya apa? Jadi hilangkan peran logam beratnya dan juga untuk lesinya sebenarnya tidak ada terapi spesifik, harus dihilangkan. Yang terakhir adalah heritang ya atau lingua filosanigra. Heritang, jadi lidahnya itu seolah-olah berambut.
Klinisnya bagaimana? Akumulasi keratin pada papila filiformis drusulida yang menyebabkan penampakan mirip rambut. Jadi warnanya coklat, putih, hijau, dan lain tergantung dari etiologinya. Ya, jadi bisa karena obat-obatan, tapi bukan yang tadi ya. Yang obat-obatan di sini beda lagi. Kemudian bisa karena jumlah kandida meningkat, ya, kemudian atau bakteri yang meningkat, atau sisa makanannya dan sebagainya. Nah, itu terjadi peningkatan produksi keratin dan penurunan diskriminasi normal pada keratin. Ya, tadi seperti yang kita bahas di awal, keratin itu juga berperan ya. Kalau dia produksinya meningkat, keratinnya juga maka mempengaruhi di sini. Jadi ini bukan karena melanin ya, teman-teman ya, tapi terkait dengan keratin. Kemudian terapinya apa? Jadi scraping dari lidahnya, disikat lidahnya, kemudian faktor predisposisinya dikurangin, rokoknya, panasnya, obat-obatannya, kemudian OH buruknya, nah itu semua harus dilakukan. Ini obat-obat yang terkait tadi ya, kalau antibiotik di sini yang broad spektrum, kemudian ada kortikosteroid dan sebagainya. Kalau jangka waktu panjang, konsumsi obatnya bisa mempengaruhi heritma. Oke, untuk materi yang contoh lesi sudah selesai, kita lanjut ke materi yang depigmentasi gingiva. Ini adalah materi terakhir ya, sebab terakhir sebelum kita menyelesaikan regular class malam hari ini. Sepertinya ini cuma ada 2 slide ya. Jadi depigmentasi gingiva itu apa? Depigmentasi artinya menurunkan pigmentasi. Bagaimana caranya ya? Jadi kita bahas dulu pengertiannya. Depigmentasi gingival atau dikenal juga sebagai ablasi merupakan prosedur estetik yang dilakukan untuk mengembalikan warna gingiva normal. Kalau saya tarik beberapa referensi itu sebenarnya setiap referensi itu beda-beda. Ada istilahnya beda-beda, tapi sebenarnya mirip-mirip ya tekniknya ya. Yang pertama ada scalpel surgical technique ya. Ini sebenarnya mirip dengan gingivectomy. Kemudian ada electrosurgery, ada cryosurgery, ada laser sama radiosurgery. Kalau scalpel surgical technique, dia menggunakan scalpel. Dia lebih ekonomis, butuh alatnya nggak banyak, kemudian penggunaannya lebih cepat, tapi dia menimbulkan perdarahan ya. Karena kan tapi pasti kan membutuhkan anestesi, asepsis dan sebagainya. Kemudian dia berdarah sehingga dibutuhkan namanya periodontal pack untuk 7 sampai 10 hari. Ditutup dulu setelah dilakukan teknik surgical yang scalpel surgical. Gitu. Ini saya jelaskan masing-masing pengertian aja ya untuk yang bagaimana prosedur dan sebagainya. Nanti teman-teman mungkin kita belajar lagi tentang period. Yang kedua adalah electrosurgery ya. Jadi kalau namanya elektro, jadi dia menggunakan listrik, elektrik dengan kekuatan tinggi dan dia bersentuhan langsung dengan jarinya. Ya, jadi memang ini agak miris ya, ada yang pakai listrik dan sebagainya, tapi memang sudah dilakukan penelitian dan sudah diterapkan ke pasien dan hasilnya juga bisa memuaskan gitu. Keuntungannya apa? Dia kontrol perdarahannya baik, jadi dia nggak begitu banyak berdarah dan dia lebih cepat untuk mengerjakannya. Tapi ya dia menggunakan alat listrik tadi. Kalau cryosurgery, dia menggunakan bahan nitrogen cair, dibekukan dengan bahan nitrogen cair, tidak memerlukan anestesi dan sebagainya, dan tidak menimbulkan perdarahan. Tapi dia menimbulkan pembengkakan. Nah, jadi ada masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya adalah laser ya, jadi ada laser yak, ada laser dioda, ada laser CO2, banyak banget laser yang digunakan. Dia keuntungannya tidak perlu periodontal pack ya, jadi rasa sakit juga berkurang dan ketidaknyamanan juga berkurang. Kemudian memungkinkan bidang operasi yang bersih, kering dan hasil yang stabil. Penyembuhan lukanya pun tapi tertunda, jadi nggak cepat sembuh lukanya. Kemudian yang terakhir ada radiosurgery ya, dia menghasilkan ablasi daerah operasi yang sering melebar dan luas. Jadi pembekuan perdarahannya lebih cepat, kemudian sedikit kerusakan termal dan menggunakan radio 4 MHz di atas pisau bedah laser. Tapi durasinya lama, butuh beberapa kali visit. Ya, jadi tergantung mana yang banyak kelebihan kekurangannya sesuai dengan indikasi dari pasien itu. Ini saya ambil dari sebuah jurnal ya, contoh ablasi gingiva dengan kombinasi pisau bedah dengan alat kauter. Ya. Jadi kondisi awalnya seperti ini nih. Kemudian ya, jadi dia mengalami pigmentasi fisiologis ya, kelihatan ya, tapi nggak separah tadi ya. Kemudian dilakukan desinfeksi ya, jadi diberikan povidone iodin dulu, dilakukan anestesi ya, anestesi juga nggak cuma satu tempat, tapi beberapa tempat. Kemudian nah ini baru dipakai kauter, ini yang tadi saya bilang alat kauter ya. Jadi dikurangin ya memang agak ini ya, tragis ya. Tapi memang ini yang sudah terjadi di pasien seperti ini dan hasilnya memuaskan. Pakai kauter, kemudian baru pakai blade. Nah, setelah pakai blade diratakan, baru di bevel ya, setelah itu di packing. Nah, ini setelah dilakukan perawatan tadi jadinya seperti ini. Ya, jadi seperti normal kembali, pigmentasinya sudah hilang. Nah, itu semua tentang depigmentasi gingiva.